3. Pada penyembuh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke modul 3 tentang perancangan, masih tentang perancangan konseptual, yaitu membangun prinsip kerja. Adapun tujuan dari praktikum modul 3 ini: 1. Mencari prinsip kerja yang memenuhi subfungsi. 2. Mengkombinasikan prinsip kerja yang sesuai. 3. Memilih kombinasi yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Mengevaluasi struktur kerja yang telah dipilih secara teknis dan ekonomi. Terus dari pendukung, berdasarkan dari membangun prinsip kerja bertujuan untuk mempermudah proses perancangan sebuah produk dan mempermudah proses belajar bagi pemula, serta dapat mengoptimalkan produktivitas perancangan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun teori pendukung tentang membangun prinsip kerja yaitu: 1. Mencari prinsip kerja. 3. Memilih kombinasi yang sesuai dari struktur kerja. 4. Mengklarifikasikan tujuan. 5. Mengevaluasi struktur kerja. Untuk menentukan pemilihan prinsip kerja dapat dilakukan berdasarkan 1. Pilihan diberikan pada fungsi utama. 2. Mengklasifikasikan kriteria yang diidentifikasi dari hubungan antara aliran masuk dan keluar. 3. Apabila prinsip kerja tidak dapat diketahui, maka langkah selanjutnya dapat diperoleh dari efek fisik seperti geometri kerja dan karakteristik material. 4. Perancangan juga harus memasukkan solusi yang ditemukan. 5. Memulai proses pemilihan. Kedua yaitu menggabungkan prinsip kerja. Dari kesimpulan hasil penggabungan prinsip kerja ini terdapat diantaranya kombinasi subfungsi yang memungkinkan. Terus memilih solusi yang memenuhi kebutuhan, yaitu dari daftar kebutuhan sebelumnya. 3. Yaitu konsentrasi pada kombinasi yang memungkinkan, kemudian dibandingkan dengan kombinasi lainnya. Poin ketiga yaitu memilih kombinasi yang sesuai dengan struktur kerja. Ini berdasarkan prosedur seleksi struktur kerja yang paling cocok dengan bagian pilihan. Ini bagian pilihan untuk solusi alternatif yang sesuai. Di modul kalian bisa juga kalian lihat. Di sini juga ada keterangannya, plus menandakan apa, minus menandakan apa, kalau nggak terisi itu menandakan apa. Di keterangan indikator ini kalian buat sendiri berdasarkan subfungsi dari produk kalian. Kemudian ada beberapa kriteria yang harus dibangun untuk pemilihan kombinasi prinsip kerja. Kriteria A itu
menjamin kebutuhan. Kriteria B itu memenuhi standar kebutuhan. Yang C memenuhi secara prinsip. Yang D kesesuaian harga dari produk kalian. Yang E itu mencakup faktor keamanan produk kalian. Yang F pilihan perancangan. Yang G ini kriteria pemilihan tambahan, artinya itu yang lain-lain yang nggak ada di F, yang nggak ada di E, itu masuk ke G berarti. Kemudian kita masuk ke klarifikasi tujuan. Nah, ini dilakukan untuk menentukan tujuan perancangan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Produk yang akan dibuat sesuai dengan kenyamanan dan keinginan para konsumen. Itu penentuan urutan daftar tujuan dan subtujuan produk dari produk kalian ya. Itu masukkan atribut bahan yang berhubungan dengan bahan baku produk. Kedua, atribut pengoperasian yang berhubungan dengan sistem. Tiga, atribut desain yang berhubungan dengan rancangan fisik produk kalian. Terus empat, baru masukin data tujuan perancangan yang telah diklasifikasikan hingga terbentuklah pohon tujuan. Nah, ini pohon tujuan dari atribut bahan produk. Di sini contoh ya, headset dan penutup mata untuk tidur. Di desain itu efektif dan ergonomi, elegan dan friendly. Ini emang ketetapan, tapi di operasional nih kalian sesuaikan dengan produk kalian. Misal produk kalian mudah dan efisien untuk dirancang, itu canggih dan menghibur. Kalau menghiburnya agak rancu, kalian sesuaikan dengan kalian. Misal produk kalian tuh yang berhubungan dengan tenaga listrik, yang awalnya itu produk kalian manual, kalian ubah ke mesin, itu kan mempercepat, nggak ada membutuhkan waktu yang lama, jadi bisa kalian buat canggih dan hemat waktu. Ini misal. Selanjutnya bahan, apakah produk kalian itu elastik dan kuat? Kalau nggak elastik, jangan kalian buat elastis, kalian sesuaikan dengan produk kalian. Terus nyaman dan lembut, ini juga sesuaikan yang bahan dan presentasi dengan produk kalian. Kemudian yang poin kelima, mengevaluasi struktur kerja. Ini kan sudah dijelaskan, setelah mendapatkan struktur kerja yang paling baik untuk dikembangkan, maka selanjutnya tahap evaluasi terhadap struktur kerja tersebut. Ini untuk menentukan penilaian ekonomi dan teknis. Nah, di kali ini kita menggunakan metode Guideline, yaitu metode dengan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan serta mengoptimalkan penggunaan material dan teknologi. Nah, biasanya di penilaian itu ada poin atau angka untuk kalian masukkan. Kalau yang dijabarkan dalam poin itu menggunakan rentang dari 0 hingga 10. Tetapi dengan menggunakan metode Guideline ini, itu kisarannya dari 0 hingga 4. Selanjutnya ini masuk ke skala penilaian berdasarkan Guideline yang tadi. Ini di penilaian ekonomi dan teknis. Misalnya ini kan ada rate-nya nih, 0, 1, 2, 3, 4. Kalian sesuaikan misal di poin pertama nih, di 0 nih. Di poin pertama misal solusi yang sangat tidak memadai, berarti itu ratingnya 0. Artinya tidak memuaskan sama sekali. Kalau 3 nih berarti bagus. Kalau 4 sangat bagus, sudah produk kalian memang udah ideal untuk dikembangkan, untuk dirancang.
Mungkin ini aja, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita lanjut ke panduan. Nggak ada kayaknya, Bang. Siapa tadi yang ingin bertanya? Nggak, Ada tadi yang ingin bilang. bertanya? Siapa tadi, Oke. Noval ya? Kayaknya nggak ada yang ingin ditanyakan, Bang. Oh, oke. Kita lanjut ke panduan modulnya aja ya. Ini format laporan modul 3 panduannya. Format penulisannya ini masih salah ya. Format penulisan kalian mengikuti yang sebelumnya, kayak ini lulusan ini 14, 15. Kemudian di laporan kalian, di awal laporan kalian buat judul dulu ya. Kalian buat judulnya perencanaan konseptual membangun prinsip kerja, baru masuk ke poin, masuk ke poin di penulisannya nanti. Nah, kemudian poin 1 nih, prinsip kerja produk kalian. Kalian jelasin dulu pengertian dari prinsip kerja itu apa. Kalian cari berdasarkan para ahli. Kalau nggak ada, kalian cari dulu berdasarkan prinsip kerja berdasarkan para ahli. Kemudian baru kalian jelaskan prinsip kerja yang terdapat pada produk kalian. Nah, selanjutnya masuk ke poin 1.1, fungsi keseluruhan prinsip kerja produk X. So, kalian jelaskan pengertian dari prinsip keseluruhan itu apa. Jelaskan prinsip kerja pertama produk kalian apa. Ini ada di modul 2, udah kalian input, udah kalian masukkan. Kalau kalian mau jelasin lebih detail lagi, kalian tambah di sini. Terus di sini kan ada nih fungsi keseluruhan prinsip kerja produk X. Nah, ini yang masukkan black box nih, kalian masukin yang black box dari modul 2, gambar-gambar yang dari modul 2 itu kalian buat narasi berdasarkan ini gambarnya. Yang subfungsi ini juga, yang transparent back juga gambarnya kalian ambil dari modul 2, terus kalian buat narasinya beda dari modul 2. Yang ini juga fungsional model juga kalian masukkan dari modul 2 juga. Terus selanjutnya 1.4, alternatif prinsip kerja produk X. Nah, di sini kalian cari alternatif prinsip kerja produk kalian. Fungsi, yang maksud dengan fungsi ini fungsi dari subfungsi produk kalian. Misal ini penggerak nih komponen, produk kalian ada beberapa komponen, kalian buat satu komponennya apa, misalnya penggerak, contoh. Kemudian kalian cari gambarnya di Google atau di mana, terus kalian buat sini gambar pertama ini misalnya bulat, terus yang gambar keduanya persegi panjang bentuknya, kemudian gambar ketiganya persegi. Terus yang kayak material ini misal 1, 2, 3, saya material 1 tuh stainless steel, yang kedua nih baja, yang ketiga besi. Terus kalian cari juga gambarnya di internet nanti, begitu sampai selanjutnya. Ini ada keterangan, bisa kalian baca sendiri nanti. Kemudian masuk ke tadi udah setelah kalian pilih, udah setelah kalian cari tuh gambarnya kan, kemudian baru kalian pilih salah satu gambar yang sesuai dengan produk kalian. Misal penggerak, saya dari produk apa nih, penggerak, berarti yang sesuai dengan prinsip kerjanya bulat, dihitamkan nanti.
Gitu juga yang lainnya, misalnya dari materialnya terpilihnya stainless, dihitamkan kayak yang satu ini. Dia masuk 1.5 penilaian solusi prinsip kerja produk X. Masukin narasi, setelah itu buat tabel. Ini kalian buat ya. Di tabel ini solusi alternatif. Misal ini kan 1.1, 1.2, 1.3. Kenapa dia kayak ini? Ini diambil dari gambar yang sebelumnya. 1.1, 1.2 berarti gambar kedua, 1.3 berarti gambar ketiga. Kita lihat 2.1 berarti nomor 2 gambar pertama, gambar ke-1, 2.2 gambar kedua, 2.3 gambar ketiga. Itu sampai selanjutnya. Kemudian ini memang penomoran 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6 sampai ke bawah. Kalau ini berdasarkan kriteria tadi kan ada beberapa jenis kriteria, ada yang A, B, C, D, E, F, G. Ya, ada penjelasannya. Misalkan di sini kan ada keterangan nih, kriteria pemilihan, kalau iya berarti plus, kalau enggak berarti minus. Itu misal A nih, misalnya produk kalian apa? Ini produk apa ya? Misal produk kalian menggiling daging lah, aku contohkan dari produk tahun kemarin. Dia efektif dijadikan produk. Nah, terus kalian sesuaikan dengan kriteria ini. Ini keterangan ini kalian sendiri yang buat ya. Terus disesuaikan dengan pemilihan ini. Menjamin kebutuhan kah? Enggak dia. Yang gambar 1.1 tadi kalau emang menjamin berarti ya. Kalau enggak emang menjamin berarti minus. Terus selanjutnya. Itu nih, baru kalian ambil keputusan. Di keputusan ini kenapa dia minus, kenapa dia plus. Yang plus nih dari salah satu dari 3 gambar nih, berarti ada pemilihan tadi. Berarti di sini terpilih yang gambar ketiga seharusnya. Ini kan ada keterangan juga, kalau minus dia silahkan solusi, jadi solusinya tidak terpilih. Kalau plus berarti lanjutkan solusi. Berarti solusinya terpilih, baru lanjut ke gambar selanjutnya 2.1 tadi. Ini keterangan ini berdasarkan gambar dari produk kalian ya, dari komponen-komponen. Baru kalian buat narasi berdasarkan narasinya berdasarkan keputusan yang terpilih dari penilaian solusi prinsip kerja ini. Tapi sesama keputusan ini. Misalnya yang ini kan 1.3, jadi kalian masukkan narasi yang ini aja, habis kalian jabarin di itu. Nah, lanjut ke klarifikasi tujuan. Di sini kalian bentuk pohon tujuan. Nah, si pohon tujuan tadi yang aku paparkan di PPT tadi, kalian buat gambar, terus kalian masukin narasi. Selanjutnya 1.7, solusi pilihan untuk prinsip kerja produk X. Nah, pada tabel 3.4 nih, di sini kalian buat solusinya. Misalkan yang satu ini bentuk saringan. Ini berdasarkan dari komponen yang kalian tadi, komponen yang ini dari fungsi ini. Dari penggerak sampai ke bawah, nanti kalian input lagi di sini. Misal ada 10 fungsi atau 12 fungsi, kalian masukkan semua. Terus ini kan solusi pilihan. Jadi solusinya ini apa? Misal yang terpilih tadi bulat nih, untuk saringannya bulat. Bulat itu ada di gambar pertama misalnya gini. Itu juga yang selanjutnya solusinya terpilih apa, stainless steel, materialnya tadi apa, sini sama material tempat terpilih stainless steel, stainless, ini kalian buat. Terus keputusan nih dia dibuat di sini kan bentuk saringannya, keputusannya dibuat, berarti kalian produksi itu, kalian bentuk saringan kalian buat. Kalau memang bentuk saringannya sulit untuk diproduksi, berarti keterangannya misal penggeraknya nih sulit untuk diproduksi,
Berarti keterangannya, keputusannya di sini berarti kalian buat dibeli. Jadi keputusan itu dibeli atau dibuat. Kalau dibeli berarti emang kalian beli. Kemudian keterangannya kalian buat sendiri. Nah, setelah itu baru kalian tambah lagi narasinya, kalian masukin narasi berdasarkan keputusan dan keterangan yang kalian jabarkan. Kemudian 1.8 pemilihan fungsi prinsip kerja. Ini pemilihan fungsi prinsip kerja nih kalian coba langsung masuk ke kombinasi fungsi prinsip kerja. Nah, di kombinasi ini ada 3 gambar yang harus kalian buat secara manual. Tapi ini nanti dijelasin lagi sama asistennya. Sini. 1.9 kombinasi fungsi prinsip kerja produk easy crash, misalnya produk yang contohkan di sini. Nah, di sini misalnya fungsi utamanya. Di fungsi utama ini sebagai penggerak baling-baling kipas. Misal produk kalian yang kayak tadi penggiling daging nanti fungsi utamanya penggiling daging dan pemotong daging. Ini fungsi utama dari black box. Itu kalian gambar secara manual ya. Kalian gambarnya harus rapi, gak ada kotor. Nanti kalian fotokan. Gambar pakai penggaris, jangan sembarangan tuh gambar ya. Itu bisa gambar satunya kalian buat dalam bentuk persegi, tapi seginya kalian buat dalam bentuk ya persegi. Nah, di tampak depan tuh misalkan produk ini contohkan produk apa aja teman-teman. Tampak depannya tuh misal penggiling dagingnya itu di depan, pemotong dagingnya itu di samping sebelah kiri, terus buat saklarnya itu di bawah. Itu yang gambar keduanya tadi kan ada persegi, gambar keduanya segi panjang kalian buat. Terus kan beda-beda desain lah. Gambar ketiganya juga itu kalian buat bulat kah atau apa sesuai dengan produk yang akan kalian pancang di solid nanti. Baru kalian pilih salah satu, kalian pilih produk yang sesuai dengan gambar kalian. Selanjutnya masuk ke 1.10 penilaian kombinasi fungsi prinsip kerja produk X. Ini berdasarkan 3 pilihan prinsip kerja di atas, terus dilakukan dari ketiga pemilihan prinsip kerja ini, maka dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan sisi teknis dan ekonominya, sehingga diperoleh kebutuhan yang memenuhi prinsip kerja produk kalian. Ini penilaian teknis. Di tabel 3.6 penilaian teknis kombinasi fungsi prinsip kerja. Ini dari gambar 1, 2, 3 gambarnya itu penilaiannya dari gambar ini kombinasi ini. Terus kalian buat sendiri ini penilaiannya berapa. Terus harus sesuai dengan penilaian teknis. Misalnya yang pertama kemudahan prosedur untuk berapa ratingnya. Ini dari tabel ini bisa kalian lihat di panduan ya. Bisa kalian lihat di modul. Kalian lihat di modul di halaman 28. Kenapa dia 3, kenapa dia 2. Kalau 4 tuh udah sangat bagus. Jadi kalau kalian buat penilaian yang 4, pastikan produk kalian emang bagus.
Itu juga kekuatannya berapa, misal ratingnya 2. Kekuatannya misalnya ratingnya 2 di sini di modul itu kan. Kalau 2 keterangannya cukup memadai. Oke, jadi kalau 1 tuh masih kurang, masih kurang memuaskan. Kalau 3 tuh emang bagus, kalau yang 4 tuh emang sangat bagus sesuai dengan penilaian ini kan yang 1, yang 2 sesuai dengan gambar ini 3 sesuai dengan gambar ini. Nah, baru dari itu baru kalian totalkan, kalian jumlahkan nih totalnya berapa, misalnya 13. Sudah kalian totalkan, kemudian kalian bagi dengan 16. Dari total ini kalian bagi 16. Ini juga total hasil gambar kedua kalian bagi dengan 16. Total gambar ketiga kalian bagi dengan 16. Itu juga dengan penilaian ekonomi. Tapi di penilaian ekonomi ini total kalian bagi dengan 8. Ini juga gambar 2, gambar 3 gitu juga. Nah, baru masuk ke solusi pilihan fungsi. Jangan lupa juga buat narasinya. Narasi penilaian teknis, narasi penilaian ekonomi. Terus kalian pilih keterangan di bawahnya yang terpilih mana narasi tersebut. Itu masuk ke solusi pilihan fungsi kerja produk X. Ini misal solusi pilihan fungsi kerja produk X yang terpilih kan fungsi kerja 2 nih. Kalian ambil dari gambar yang sebelumnya. Kan udah dilakukan penilaian. Kalian ambil dari gambar ini. Gambar itu kalian masukin juga ke sini. Baru kalian buat sini narasi sesuai dengan gambar itu. Baru kalian simpulkan kenapa dia terpilih sesuai dengan penilaian ekonomi dan teknis kenapa. Bisa kalian bandingkan dari produk yang 2 tadi. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Mungkin ada yang ingin bertanya. Gimana Dek? Udah ada yang ingin ditanyakan? Kak izin nanya Kak. Iya Dek, silakan. Ini yang di format laporan modul dia gambarnya ada 3, sedangkan yang tadi dijelaskan sama Abang Gio itu yang terakhir Kak, yang solusi pilihan fungsi kerja produk X itu cuma 1 Kak. Itu gimana tuh Kak? Ini yang di panduan tuh masih salah. Jadi ini udah buat yang betulnya. Kalian kan udah terpilih, jadi kalian masukin yang gambar yang terpilih jadi ini kombinasi fungsi yang di permukaan. Di panduannya masih salah. 1 aja kalian masukin gambar yang terpilih. Gambar salah, maksudnya gambar kalian gambar manual. Jadi harus rapi ya, pakai penggaris. Kalau memang perlu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Gimana Dek? Ada yang masih yang ingin ditanyakan? Kalau enggak kita tutup. Belum bertanya Kak. Ya, silakan. Untuk yang poin 1.10 itu kan ada penilaian teknis sama penilaian ekonomi. Itu memang untuk masing-masing penilaiannya memang udah ditentuin. Penilaian teknis itu ada 4, penilaian ekonomi itu ada 2, bisa ditambah. Nah, yang pula tadi ini berdasarkan penilaian menurut metode Quedlin tadi. Memang udah ketetapan dari sana dari 0 sampai 4. Jadi kalian pilih sendiri berdasarkan penduduk kalian rating sendiri.
Ya deh, itu udah tetap emang nilai ketetapannya. Di modul bisa kalian lihat nanti. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Mungkin kalau emang nggak ada yang mau bertanya lagi, di sini aku jelasin nggak yang kenapa dia ditotalkan dibagi 16 ini emang udah ketetapan juga. Ini 8 emang udah ketetapannya, dinilai dan teknis. Mungkin cukup sekian dari aku sampaikan ke Kak Hidayah. Aku kembalikan ke Kak Hidayah. Oke, terima kasih untuk PJ Modul 3 yang telah menjelaskan materi pada hari ini. Untuk selalu perhatikan jika masih ada yang kurang ngerti, nanti bisa ditanyakan lagi ke asisten masing-masing. Jadi aku ingatin sekali lagi untuk seluruh praktikan untuk modul 4 dan 5 kami nggak terima lagi alasan kalian nggak bisa absen karena nggak ada jaringan, nggak bisa masuk kuisis karena nggak ada jaringan, nggak bisa masuk Zoom karena telat, jaringannya lele dan segala macam. Yang kami mau terima tuh cuman kalau kalian benar-benar jaringan kalian nggak mau, yang kalian udah lakuin udah sampai beberapa kali dan itu punya buktinya semua. Jadi untuk kedepannya nggak ada lagi masuk chat ke kami tentang perihal kalian nggak bisa masuk Zoom karena jaringan dan lain sebagainya. Kami tidak menerima lagi alasan kalian karena jaringan. Karena dari pertama sudah diingatkan, sebelum dimulai praktikum silahkan untuk jaringan kalian distabilkan. Paham ya? Kak. Ya kan? Oke, silahkan absen di room chat Zoom, hadir warahmatullahi wabarakatuh.